Bahkan kalau tidak salah, yang hadir dalam acara peringatan Pancasila ini juga ada Pak Tri Sutrisno yang beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu tokoh yang juga turut menandatangani soal usulan sejumlah purnawirawan untuk mengganti wakil presiden. Ini yang saya sebut artinya apa? Faktor Prabowo Subianto mampu memberikan satu sentuhan politik di mana elit-elit yang mungkin selama ini memiliki hubungan politik yang tidak baik-baik saja dan mungkin saling berkonfrontasi. Hari ini ada satu momen politik yang sangat luar biasa karena mampu mempertemukan elit-elit kunci negara ini yang selama ini mungkin ditengarai oleh publik tidak terlampau memiliki komunikasi politik yang tidak terlampau baik-baik saja. Nah, momen ini adalah momen peringatan Hari Pancasila. Dalam momen Hari Peringatan Pancasila ini ada pertemuan yang cukup spesial, yaitu Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Meski kedua tokoh ini, Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, sempat bertemu dalam momen Idul Fitri beberapa waktu yang lalu, tapi pertemuan kedua elit ini pastinya akan selalu menjadi menarik sebagai sebuah pembicaraan politik, tentu terkait dengan bagaimana hubungan beliau ini, hubungan keduanya ini diproyeksikan di masa-masa yang akan datang. Tentu pertemuan ini sangat haru dan sangat mengharukan karena juga ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang turut hadir dan mendampingi bagaimana pertemuan antara Megawati, Prabowo Subianto, dan di situ ada Gibran Rakabuming Raka. Tentu ini adalah momen pertama kalinya bagi Gibran, sekalipun momen ini adalah momen seremonial, momen formal di mana elit-elit bangsa saling bertemu dalam peringatan Hari Pancasila. Tapi harus kita akui, sejak Jokowi pecah kongsi dengan PDIP, sejak Jokowi dan keluarga besarnya memiliki hubungan yang tidak baik-baik saja dengan PDIP, ini adalah pertama kalinya Gibran Rakabuming Raka, Megawati Soekarno Putri saling bertemu yang minimal dalam acara yang seremonial yang disebut dengan Hari Pancasila. Saya kira ada beberapa hal yang kemudian sangat layak untuk kita bicarakan untuk urun rembuk ya. Kenapa saya sebut sebagai momen spesial pertemuan antara ketiga tokoh ini, terutama hubungan politik antara Megawati dengan Prabowo Subianto dan Megawati dengan Gibran Rakabuming Raka. Pertama, tentu ketika ada pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati, sekalipun ini dalam momen yang cukup formal, momen yang seremonial, ini kan menegaskan bahwa elit-elit di negara kita memang selama ini memiliki hubungan yang baik-baik saja. Sekalipun PDIP itu menegaskan posisinya saat ini berada di luar kekuasaan pemerintah, tidak menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo, tapi secara prinsip sebenarnya PDIP sudah memberikan dukungan politik secara total terhadap semua kebijakan Prabowo. Itu terbukti misalnya begitu banyak kebijakan politik Prabowo seperti kenaikan PPN 12%, soal program makan bergizi gratis, soal revisi undang-undang TNI. Saya kira PDIP tegak lurus memberikan dukungan secara total. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati dalam momen peringatan Hari Pancasila, ini kan menegaskan secara personal hubungan politik Prabowo dengan Megawati itu adalah cukup bersahabat, cukup mesra dan melampaui hubungan-hubungan formal apakah berada di luar ataupun berada di dalam kekuasaan. Inilah yang kemudian menurut publik bukan tidak mungkin pertemuan yang semakin intens antara Prabowo Subianto dengan Megawati bisa mengubah bagaimana konstelasi politik di masa-masa yang akan datang. Yang menarik juga adalah tentu kita melihat bagaimana ada Pak Gibran di situ sebagai wakil presiden. Sekalipun misalnya tidak ada gestur yang kemudian menunjukkan keduanya ngobrol, saling tegur sapa satu sama yang lain, tapi kebersamaan semacam ini secara formal memang dibaca oleh publik sudah mulai ya, minimal ada indikasi-indikasi keguyupan, ada indikasi kebersamaan yang sudah mulai ditunjukkan oleh pihak-pihak yang mungkin selama ini jarak komunikasi politiknya sedang tidak baik-baik saja. Ada dua hal menurut saya. Pertama, tentu apa yang kemudian bisa mempertemukan momen-momen yang cukup spesial, cukup mengharukan karena di situ ada Gibran dan Megawati Soekarno Putri, ya tentu karena faktor Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia mampu mengkatalisasi, mampu menjadi katalisator bagaimana orang-orang penting, elit-elit kunci saling bersilaturahmi, saling bertemu sekalipun dalam forum-forum formal. Jadi kalau ada pihak-pihak yang selama ini masih menganggap misalnya hubungan politik antara Megawati, PDIP dengan Gibran yang notabene-nya adalah keluarga Pak Jokowi tidak baik-baik saja, tapi minimal dalam suasana Hari Pancasila ini tokoh-tokoh yang dinilai agak kurang memiliki hubungan yang kurang oke itu bisa bertemu. Itu karena faktor Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang mampu mempersatukan tokoh-tokoh kunci yang selama ini dinilai berseberangan.
M. Aku pikir kawan-kawan sudah paham semua ya. Oke. Iya. Di sini ada yang namanya Pak SBY. Pak SBY itu kan nggak pernah akur sama Bu Mega. Setahu saya nggak tahu kalau dia makan bersama, entah telepon bersama mengenai negara, gitu kan. Nah, pertanyaannya simpel. Pada saat ini kan Pak SBY bergabung bertiga, Pak Jokowi, Pak SBY sama Pak Prabowo. Betul. Nah, kontribusi Pak SBY dalam mengetahui ini, artinya kontribusi itu kita bicara tentang andilnya beliau untuk mengamankan ini dari rombongan 16M tadi, seperti apa Pak? Kalau menurut Bapak? Ya kan jebakan itu. Ya, kesimpulannya gini aja lah, saya jawab singkatnya. Prabowo dengan staf khusus ke presidennya itu SBY dan Jokowi itu sepaket. Udah aja gitu. Itu sepaket kali Pak. Prabowo, Jokowi kali. Ya. SBY mengetahui itu, sangat mengetahui itu. Pak Jokowi juga mengetahui itu. Makanya karena sepaket itu, semoga tidak tergoyahkan dengan adanya dua jenderal ini. Makanya nanti yang kemungkinan bisa naik lagi jenderal yang besi ya, yang tidak ada cacatnya sekarang adalah Sapri Samsudin. Di Menteri apa sekarang kalau nggak salah di Jabatan Negara tuh. Itu kan termasuk jenderal bersih ya, tidak ada bunyi ini dan itu. Jadi sebenarnya kasus 16M itu kan memang tantangan lu bisa buktiin gua kasih duit 16 miliar. Gitu. Jadi sebenarnya ya dialog ini hangat juga di bawah Pak Bang Bangun nih. Bang Bangun kan ini udah saya ketiga kali apa keempat kali. Kemarin saya bubar dari Manotar dengan Bang Bangun, rupanya masuk lagi, Bang Bangun lagi ketemu lagi. Ini ya. Sekarang masih ketemu lagi. Ya, gini, lanjut. Saya mau kembali lagi tadi masalah oposisi ya. Ya. Itu Bang Brewo waktu Pak Prabowo 2014 itu kalah. Itu sangat luar biasa perpecahan. Di kampung saya ini itu ada kubu-kubuan, kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Kalau Prabowo selamatan, kubu Jokowi nggak diundang. Kalau kubu Jokowi selamatan, kubu Prabowo nggak diundang. Itu terjadi di semua provinsi dan daerah. Bagaimana kekuatan posisi yang dipimpin Prabowo itu mau pecah belah gitu loh. Hanya bedanya waktu itu kan 2014 3 juta berapa. Jadi kekuatan itu sama-sama imbang. Disitulah elektabilitasnya Pak Jokowi selalu di bawah 60 kan gitu Bang Brewo ya. Ya betul. 2019 itu terjadi Prabowo didukung Demokrat, Gerindra, PKS. Partai besar mendukung Pak Jokowi. Itu beda-beda tipis juga. Itu kalau Pak Prabowo nggak turun ke KPU, mungkin seluruh Indonesia ini provinsi daerah itu akan ada perpecahan. Di Sampang itu sudah membakar pos polisi, di Bangkalan, di Sampit, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, di Sumbar, Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, hampir semuanya itu berpecahan. Ini karena banyak sekali bukti kecurangan Bang ditemukan. Karena gini ya, itu Jawa Timur menang Prabowo, Jawa Tengah mutlak menang Jokowi, Jawa Barat mutlak menang Prabowo, Banten menang Prabowo, Jakarta menang Jokowi tipis, Bali menang Jokowi mutlak, NTB menang Prabowo mutlak. NTT kalah Prabowo menang Jokowi beda tipis, Papua menang Jokowi, Sumbar menang Prabowo telak, Aceh menang Prabowo telak, Sumatera menang Prabowo telak, Kalimantan Timur itu menang Prabowo, Kalbar menang Jokowi, Kalimantan Tengah menang Jokowi, Kalimantan Utara menang Prabowo. Hampir imbang, hanya kalah 2 provinsi, Jawa Tengah dan Bali telak. Disitulah terjadi perpecahan. Jadi Pak Prabowo nggak mau terpecah ini sampai beliau itu turun jam 12:30 ke kantor KPU disuruh pulang.
Kalau itu berlalu sampai pagi, bukan di Jakarta aja, bukan di depan KPU, itu terjadi seluruh Indonesia. Karena gimana waktu di Kalimantan Barat, antara aparat itu dipanah sama pendukung Prabowo. Bukan Jawa Barat, maaf ya, Kalimantan Barat, bukan Kalimantan Barat. Hampir semua provinsi, 38 provinsi ada perpecahan. Semenjak itu, saya sebagai pendukung Pak Jokowi itu kumpul sama semua relawan Pak Jokowi kumpul di Jager, itu relawan Prabowo itu mau menyerang pendukung Jokowi, sedangkan saya ada di Wonokromo sekitar berapa ribu, sedangkan orangnya Prabowo berapa ribu juga mau nyerang relawan. Itu terjadi perpecahan. Akhirnya di situ Pak Prabowo turun, akhirnya ketemu di di tempat kereta itu Pak Jokowi ke Kartanegara, diajaklah. Disitulah Pak Jokowi surveinya sampai 80%, sampai 85%. Awalnya itu satu periode itu di bawah 60%, 54, 57. Bagaimana serangan oposisi itu sangat mengental, sangat luar biasa, jadi sorotan gitu loh. Dengan ada, betul katanya Bang Brewo, dengan adanya Pak Prabowo itu masuk, diajak masuk, akhirnya damai semua. Akhirnya saya bisa berangkulan sama pendukung Prabowo, ada selamatan, kita sama-sama mengundang gitu. Jadi damailah di situ. Beda sama sekarang, nggak ada oposisi sekarang itu. Aduh, nggak ada, receh. Itu receh sekarang itu, walaupun di darat itu. Oke. Kalau Gitu. tidak ada yang Iya, lanjut Bang. ini host kemana nih hostnya? Host tidur ya? Belum. Oke. Pak Deddy, aku nanya lagi nih, nanya. Bangnya kan Boleh. nanya nggak apa-apa, sekalian nyindir orang, nyindir partai. Nggak apa-apa. Disapa Nggak dulu apa-apa. disapa dulu itu Bang Tadius itu. Kayak nggak tahu aja aku lagi nyindir PDIP, Om Brewo. Mau nyindir siapa? PDIP. Diskusi Lanjut, yang lanjut. transparan. Oke. Diskusi yang transparan terbuka loh. Nyindir ngomong jelas. Ya, oke. Singgung ngomong jelas. Jangan Loh. kita Loh, kan langsung marah. Oke, saya dulu ya ngomong bukan ya. bukan marah. Enggak, oke. Ini Saya karena narasi dulu. Bang Tadius ini Nasdem. nambah Oke. nambah Om view Deddy, di saya mau supaya tanya. biar Ini kan ketika forum ini KDM Boleh, boleh, lagi boleh. bekerja. Mi dulu Bang, Ya. dulu. Ini Om Deddy kan KDM lagi Ya. bekerja. Kita fair ya. Ada Ya. keributan ketika itu walk out-nya Hmm. dari kawan kita Partai Merah, Banteng, karena merah warnanya ya. Mm-mm. Kalau gambarnya itu hitam tuh kalau kulihat di benderanya. Ini kalau kemudian diserang lagi ketika dia di Karni Ilyas sama si Rocky Gerung. Ini saya mau tanya, Bang Deddy, Om Deddy cukup menjelaskannya, tapi kejujuran aku minta. Akankah ini permainan dari PDIP termasuk jujur, termasuk Rocky Gerung ini Aku masuk ketawa kalau dan ditanya gitu, menyalahkan ketawa. PDIP untuk menyerang, mengambil suara untuk 2029 ini. Walaupun dengan cara ini ya rakyat kan pasti menilai semuanya. Apakah ini sebuah cerita Iya. dari mereka atau ini alur loh rencana kita, mindset project kita. Betul. Gitu, kalau orang bilang bahasanya. Betul. Gimana kalau Om Deddy? Ya, kalau menurut saya gini, ini saya kembali lagi, mohon maaf siapapun yang mendengarkan. Jadi langkah untuk merubuhkan Deddy Mulyadi, PDIP melakukan itu instruksinya. Karena mereka tidak suka dengan Deddy Mulyadi ini belusukan masuk sawah, masuk comberan, tidur depan teras orang ya. Jadi salah satunya langkah dia walk out. Disangkanya dengan walk out akan menambah nilai nantinya. Justru terbalik, setelah mereka walk out, maka lahirlah lagu-lagu sekarang, banyak loh penulis. Lagu-lagu orang menarasikan mengejek DPR, mengejek Banteng, mengejek Mbak Mega atau Eyang Mega. Kenapa? Dia, kalau saya sih mengatakan, berasumsi ya, PDIP ini sama dengan menggali persiapan lubang sendiri pada akhirnya untuk menanam dirinya gitu. dia dengan melakukan itu kejam amat narasi. Dia mempersiapkan lubangnya nanti untuk menanam dia tahun 2029.
Dan saya pastikan, kalau saya berani bertaruh, 2029 PDIP itu ambruk. Ambruk, suka tidak suka. Soalnya apa? Langkah yang dilakukan Ibu Ketum ini justru bukan mengambil hati rakyat yang sudah terluka, justru malah sengaja-ngaja memusuhi orang yang mendukung rakyat. PDIP kan PDIP kan dulunya mengusung Jokowi. Lalu sekarang PDIP memusuhi Jokowi. Itu aja udah langkah yang salah. Kecuali Jokowi itu melakukan kesalahan yang nyata. Ini kan karena Jokowi tidak tunduk kepada Megawati. Jokowi tidak mau diatur Megawati, sampai diatur saklek. Walaupun bahasa di depannya, saya ini petugas partai. Itu kan bahasa dia ya. Ya sebenarnya Pak Jokowi itu orang yang cerdik. Sama dengan Gus Dur yang mau dikendalikan Amin Rais, ternyata yang mau dikendalikannya lebih pinter dari Amin Rais. Gitu. Makanya dendam kesumat Amin Rais, beberapa chat saya yang lalu di TikTok saya ada. Saya doakan Pak Amin Rais, Profesor Amin Rais, semoga banyak mengumpulkan pahala sekarang ini.